Kalau misalnya Ganjar presiden, Prabowo wapresnya, saya kira akan terjadi perebutan kekuasaan jabatan-jabatan kementerian, Ya, lembaga-lembaga ya. negara. Melihat bahwa Kaisang menjadi ketum. Kami prihatin kok partai dalam rangka suksesi kepemimpinannya itu kok gampang banget kayak pilih pimpinan arisan aja gitu dia. Kami lihat Mas Ganjar tidak memiliki mungkin watak ya untuk menutup komunikasi dengan siapapun. Salam kepada beliau karena WA saya beberapa kali belum dibalas. Oh begitu, ya oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Kali ini kami kedatangan tamu, narasumber, yaitu Saudara Ugi Kurniadi. Ya. Kemudian yang satu lagi, ini sudah yang ketiga kali datang ke Unpacking Indonesia, yaitu Bung Riano Oska Khalik. Betul ya, Bung? Nggak salah ya? ya dikenal sebagai Riano Oska. Riano Oska. Jarang bawa Khaliknya. Ya. Kalau Bung Ugi Kurniadi adalah sebagai Ketua Umum Relawan Barisan Soekarnois Ganjar Presiden. Betul. Ya. Mantap sekali. Ya. Kemudian juga sebagai seorang akademisi, Ya. seorang dosen ya, Ya. di Jakarta. Ya. Kemudian sekarang juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni GMNI. Iya. Jadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya. Ya. Kemudian Bung Riano Oska, ya, Ketua Umum Front Kebangsaan. Betul. Ini juga pasti untuk Ganjar juga ya. Pastinya. Untuk Ganjar Untuk Presiden Ganjar. ya. Betul. Juga sebagai Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI. Ya. Ya. Periodenya pasti sama ya, 21 sampai 26. Sama. Oke. Nah, ini dua orang yang tokoh nasionalis yang luar biasa ya. Yang kita kenal memang sebagai relawan Ganjar Pranowo untuk Betul. presiden. Betul. Sudah pasti ya bukan pengurus PDIP ya. Bukan. Kami Ya. partisan Non-partisan. Kalau pengurus itu beda lagi. Beda. Ya, ini non-partisan, lembaga independen Ya. yang dibentuk untuk memang khusus untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden. presiden. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan lagi rame nih ya. Persoalan capres-capres cawapres ini, terutama kalau kita lihat itu masih hangat juga dibicarakan persoalan bagaimana penggabungan antara Ganjar dengan Prabowo kan gitu. Ada sepihak, kalau pihak Gerindra kan menginginkan Prabowo presiden, Ganjar wakil. Kalau dari PDIP dan relawan pendukung Ganjar itu Ganjar presiden, Prabowo wakil. Nah, ini kan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi biasalah itu hak setiap orang ya untuk mau ngomong apa saja, mau buat kesimpulan apa saja itu kan hak mereka ya. Ya. Tetapi persoalannya kan kembali kepada para pemilik, para pendukung ya. dari Relawan ya. relawan Ganjar dan Prabowo ini. Nah, sekarang malah kita lihat ada lagi usulan ketiga. Prabowo presiden, Puan wakil presiden. Nah, ini lebih jauh lagi. Ya kan? Lebih jauh lagi. Walaupun kita tahu nggak semudah itu ya. Merubah ini kan bukan seperti membalik telapak tangan. Ya. Tiba-tiba muncul ide baru.
yang bisa jadi ide yang terakhir ini ide yang menyesatkan juga. Iya, itu cuma mau ngaco aja. Nah, mau ngaco kan jadi parah ini. Ya. Nah, oke. Sebenarnya apa sih eh, apa? Bagaimana pandangan terutama Bung Riano ya melihat kalau ada upaya penggabungan antara Ganjar dengan menyatukan antara Ganjar dengan Prabowo ini satu paket. Baik, Bang Julpan. Kalau saya tanggapi ini sebetulnya kita mengacu saja pada deklarasi PDI Perjuangan yang mencapreskan Ganjar pada tanggal 21 Juni kemarin. Jadi kami relawan pendukung Ganjar ini tidak mau melihat opsi-opsi yang lain. Karena ini sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ganjar sebagai capres. Iya, iya, iya. Nah, untuk itu kami fokus melakukan sosialisasi ke masyarakat, melakukan micro targeting, nano targeting, door to door untuk memperkenalkan Mas Ganjar ini. Karena tingkat popularitas Mas Ganjar ini masih 83%, belum penuh. Sementara lawannya itu sudah 98%. Mungkin elektabilitasnya Siapa agak, tuh lawannya? Pak ya, Prabowo. katakan Pak Prabowo. Oh, udah 98%. 98% tingkat popularitasnya, sehingga elektabilitas yang mengikuti popularitasnya itu kayaknya udah mentok juga. Sementara Mas Ganjar ini masih luas, Ya. baru 83%. Jadi kita terus perkenalkan beliau untuk menaikkan popularitas dan akan diikuti oleh elektabilitas. Sekarang saja Mas Ganjar ini sudah 36%, Prabowo masih 30%. Itu survei yang baru dilakukan oleh SMRC. Ya, baru diberitakan oleh Kompas TV itu. Kalau Anies nggak dipantau ya berapa persen? Dia ada juga di 19%. 19. Kayaknya jauh sekali ke bawahnya. Jauh, jauh. Jauh. Dan saya lihat di sana juga masih banyak problem. Ya, antara PKB yang baru bergabung dengan Ikhwanul Muslimin yaitu PKS tentunya tidak bertemu ya. Jadi masih agak sulit untuk membentuk soliditas di kubu Anies itu. Tapi udahlah, itu kan kita nggak perlu intervensi, Itu campuri urusan ya, mereka lah. urusan mereka. Jadi kami tetap optimis kalau soal Mas Ganjar ini. Beliau sudah diusung sebagai capres PD Perjuangan pada tanggal 21 Juni kemarin. Dan kita hanya bekerja untuk capres. Kita tidak ingin membahas opsi-opsi. Ya, ini ada beberapa pihak ya. Saya kira ini juga tujuannya tentu untuk memecah konsentrasi dan memecah soliditas di kubu Mas Ganjar, bahwa dia perlu digabungkan dengan Prabowo, bahkan ada opsi Prabowo capres, Ganjar cawapres. Yang saya rasa itu sangat tidak mungkin. Karena beliau sudah diusung sebagai capres, Mas Ganjar ini, dan tipikal partai pengusungnya, partai pengusung utamanya PD Perjuangan ini tipikal partai yang sebagai partai pemenang juga yang berkarakter petarung. Saya kira nggak mungkin mengalah untuk itu. Ya banteng kan? Ya. Banteng tuh. Karakternya ya. Jadi buat kami, pertama kami tidak setuju Ganjar bergabung dengan Prabowo, baik sebagai capres, Prabowo cawapresnya, apalagi Mbak Ganjar sebagai cawapres. Jadi saya perlu tegaskan itulah, kita tidak setuju. Jadi pokoknya bagi Front Kebangsaan tidak ada penggabungan Prabowo dengan Ganjar. Tidak ada, karena bagi kami ini akan membawa ekses nantinya. Pemerintahnya akan tidak stabil. Kalau misalnya Ganjar presiden, Prabowo wapresnya, saya kira akan terjadi perebutan kekuasaan jabatan-jabatan kementerian, lembaga-lembaga negara. Perebutan kapling ya. Iya, ini akhirnya menjadi kerja Penghambat, kita yang tidak produktif nanti. Iya, iya. Pemerintahan tidak akan stabil. Nah, ini jangan sampai terjadi. Gimana, Bung Ugi setuju nggak dengan pendapat ini? Sependapat, Ya. sependapat. Tapi ada beda dikit. Ya ada beda dikit. Gini Ya. Bung Sulwan. Yang pertama, sebagai relawan kita ini sadar ya, kita bukan pengusung tapi pendukung. Nah, kemudian tentang sosok Mas Ganjar, ini bukan tiba-tiba atau ujuk-ujuk kita
pikul atau kita usung, bukan. Atau kita dukung, maaf. Tetapi kita ngelihat bahwa ini menyangkut kewenangan partai. Urusan mengusung, menetapkan menjadi capres atau cawapres itu ada di partai politik. Nah, sejak PDI Perjuangan mendeklar tentang Mas Ganjar menjadi capres, ya ini ibaratnya kami itu berpikir ketemunya harapan kita dengan apa yang diputuskan partai. Itu pertama. Nah, kedua, kami lihat perkembangannya setelah dilakukan deklarasi dari PDI Perjuangan dan diusung juga oleh partai yang lain, P3, Hanura, kalau nggak salah Partai Perindo ya, itu adalah hak lembaga partai politik. Bagi kami itu semakin memperkuat persamaan kita untuk mendukung Mas Ganjar dari sektor relawan. Nah, kami adalah bagian relawan yang pertama memang pada saat itu mendengar dari keputusan PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu jika sekarang ada satu wacana, tadi menurut saya ini belum satu pun saya dengar dari pimpinan partai, baik itu PDI Perjuangan, P3, Hanura maupun Perindo tentang yang tadi Bang Julpan sampaikan. Ini gimana nih kalau dijodohkan jadi capres Mas Ganjar, wakil Prabowo atau sebaliknya. Atau tadi ada wacana gimana nih kalau Prabowo dengan Mbak Puan, Mas. Terus terang aja, selain bicara Mas Ganjar, kami nggak berhitung yang lain. Nah, itu aja, tidak berhitung. Karena begini, kan proses untuk ke depan kami masih menunggu mengenai cawapres yang ditentukan oleh koalisi partai atau kerjasama partai yang sudah mengusung Mas Ganjar. Jadi kalau umpamanya wacana itu berkembang di dalam media atau juga dari diskusi pernyataan masyarakat, selama itu tidak disampaikan oleh pimpinan partai, maaf ya, kira-kira bahasanya kami nggak gubris, kami fokus saja untuk tetap untuk dukung Mas Ganjar, kami sosialisasikan Mas Ganjar. Ya kami, mungkin orang bertanya, gimana sih kerja relawan? Maaf ya, kerja relawan saya kira orang boleh bertanya, dianggap kita menunggu, enggak, kita bergerak. Dan kami yakin pasti ini seirama dengan dengan gerak partai yang mengusung. Kami Tapi masuk. kan begini Bung Ugi ya, yang namanya politik itu kan lentur ya, lentur. Ya orang bilang ini ada seni-seninya dalam berpolitik, dan kadang-kadang bisa berubah, ya kan, apa yang sudah diputuskan dalam situasi tertentu itu kan bisa berubah. Seandainya nanti kita lihat bahwa Ibu Mega katakanlah sebagai ketua umum PDIP membaca berbagai macam situasi, kan beliau pasti paling tahu lah. Kalau kita situasi kan meraba-raba. Kalau seperti Bu Mega ketua umum itu kan paling tahu situasi yang sesungguhnya, ya sama seperti dengan presiden kan gitu. Ya. Atau juga Prabowo itu sebagai Menhankam tahu juga kan, karena ketersinggungannya dengan dunia intelijen itu kan dekat. Ya. Nah lalu mengatakan bahwa udahlah Ganjar wapres saja, Prabowo presiden. Tiba-tiba begitu, bagaimana sikap relawan? Kan untuk yang ini saya mesti bersikap kritis ya. Nah gitu. Bahwa saya sekarang bisa berharap partai jangan mengambil langkah itu. Gitu. Kan ini kan hitungan ke depan kan. Iya. Perkiraan. Tapi kami relawan sudah bekerja keras ya untuk mendukung Mas Ganjar sebagai capres 2024. Kami berharap partai jangan mengambil kebijakan yang merugikan kita semua. Ya tapi seandainya itu terjadi, itu kan andai juga. Ya. Kalau andai begitu ya kami tidak akan bisa kerjasama. Ya, kan gitu, kira-kira begitu. Kan beda nih kebijakan atau partai. nanti situasinya berubah juga ya, sudah kita ikut juga. Nah tentu harus ada alasan yang paling pas kenapa mesti begitu gitu loh. Kalau setelah berubah begini, presiden A, wakil, apalagi wakil sebutannya, ya menurut saya nggak pernah kami
nggak pernah Iya. kami mimpikan tuh, Bung Iya, Julfa. Dan kita nggak Gimana, pernah berpikir seperti itu, karena partai pengusung Mas Ganjar ini adalah partai pemenang pemilu yang pertama, ya kan? Dan partai yang berkarakter sebagai partai petarung selama ini kita tahu. Tidak mungkin lah, karena bagaimanapun kan kalau tidak capres itu akan ada dampak elektoralnya terhadap partai. Saya kira ini jadi pertimbangan dan Bu Mega akan tetap konsisten, konsekuen, ya kan, mengusung Ganjar sebagai capres. Dan Memang saya dengar katanya Mbak Mega itu kalau sudah memutuskan sesuatu ya kekeh. Iya, Dengan iya, kami keputusannya, yakin Bu Mega nggak akan Beliau lah itu ngambil kan, itu pasti itu ya. Pengalaman-pengalaman kan seperti itu. Tuh. Bukan soal kalah atau menang, tapi prestis kalau sudah memutuskan itu harus Ya, dipertahankan. Tuh. Ya, jalankan. Memang saya lihat di media sosial sekarang itu penuh ya kampanye-kampanye yang dilakukan pihak dari lawan Mas Ganjar ini yang Pesaing lah, demikian jangan masif pesaing ya. Sehingga seolah-olah dukungan terhadap dia itu demikian besar. Kalau partai-partai saya kira memang lebih banyak di sana, artinya koalisi besar ya. Saya kira itu tidak terlalu prioritas kita pertimbangkan. Karena partai-partai ini belum tentu pengurusnya ke sana, konstituennya ke sana kan. Konstituennya bisa berbeda pilihan. Seperti itu, kita tahulah itu soal partai-partai. Jadi berapa kali PD Perjuangan ini juga sudah dikeroyok oleh koalisi partai-partai besar, waktu itu ya. gemuk koalisinya kan, tapi tetap menjadi keluar sebagai pemenang. Iya. Jadi kita nggak perlu khawatir itulah. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa Mas Ganjar ini harapannya masih sangat besar untuk meningkatkan elektabilitas, karena tingkat popularitasnya masih 83%. Jadi kita gencar memperkenalkan beliau terus ke semua pelosok untuk menaikkan elektabilitas beliau. Sementara Prabowo ini udah mentok. Tapi kan waktunya untuk mendaftar itu tanggal 19, 19 sampai Oktober 25 ya. Ya, masih ada 20. Memang berbagai kemungkinan bisa terjadi. Bahkan kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak pikirkan pun bisa terjadi. Misalnya sampai batas akhir Prabowo maupun Ganjar tidak mendaftarkan cawapresnya. Berarti yang ada cuma satu pasang, yaitu Anies dan Muhaimin Iskandar. Maka pemilu ditunda. Tidak bisa dengan hanya satu pasang toh. Nah, saya kira itu pun kita harus hitung. Ya. Bisa saja terjadi. Kenapa sampai hari ini Prabowo belum jelas cawapresnya, Ganjar belum jelas cawapresnya? Karena ada pihak-pihak saya kira yang punya kepentingan sangat besar di Republik ini, yang punya keinginan-keinginan tertentu, yaitu tadi termasuk menyatukan keduanya ini agar berpasangan. Kami relawan Ganjar ini rata-rata saya sudah ajak bicara juga, mereka semuanya menolak untuk bersatu. Karena kalau Ganjar bersatu dengan Prabowo, ini sangat dikhawatirkan nanti pemerintahan tidak stabil. Ya, Satu itu, dan banyak negatif-negatifnya. Pasangan kita itu pasti akan menularkan kita juga. Ya, siapapun tahulah di Republik ini, nggak perlu kita rahasiakan lagi ya. Isu-isu penculikan, yang diculik sampai hari ini belum kembali, mungkin sudah jadi kerangka ya, tulang belulang. Terus di karir di militer juga tidak selesai karena sesuatu persoalan yang tentunya memprihatinkan sekali ya. Banyak hal, dan beliau memang dari keluarga cendana. Jagoan kami ini Mas Ganjar ini keluarga yang harmonis, nasionalis yang religius, ya keluarga yang harmonis ini tentu andalan kami. Artinya dia tidak punya persoalan sebagai backgroundnya, beda dengan calon lain. Track record jelas. Track record jelas. Tapi Dia kan kalau sangat- Mas Ganjar ini takut sama istri kan kita belum tahu juga. dia sangat humble. Kalau itu wajar. Itu. Begini, kita harus belak-belakan juga. Wajib kita takut sama istri, Iya. ya kan begitu kan? Artinya itu untuk menjaga harmoni keluarga, begitu dong. Ya benar. Ya, Kalau kita sakit perut dikasih sambal pedas, gimana bahaya juga Iya, gitu. Tapi secara objektif banyak sekali kelebihannya yang Iya, tidak dimiliki pesaingnya.
misalnya pengalaman di bidang legislatif maupun eksekutif, lawannya tidak miliki, ya. Dan dia dalam keluarga yang religius, karena kakek mertuanya Mas Ganjar itu adalah Kiai NU, pendiri pondok pesantren di Jawa Tengah. Apa nama pesantrennya? Itu kita tidak ragukan lagi lah. Saya lupa nama pondok pesantrennya itu, tapi di Jawa Tengah katanya, ya. Dan Mas Ganjar memang kita sering saksikan bahwa beliau taat beribadah, ya. Jadi soal itu tidak bisa diragukan lagi lah. Dan beliau humble, sangat dekat dengan rakyat, mau bersama-sama, ya, dialog dengan rakyat kecil yang terminologi rakyat kecil itu dalam organisasi Mas Ganjar yaitu Gemeni dikatakan sebagai rakyat marhaen, ya, yang tidak punya buruh, pekerja kecil, tukang ojek, petani dan lain-lain. Itu Mas Ganjar sangat dekat, selalu dialog dan menggali aspirasi mereka, kehidupan mereka seperti apa. Jadi saya kira Mas Ganjar ini lengkap lah untuk itu. Tapi kan begini, Bung Ugi, orang pasti bilang, ya pantas lah, kan Bung Ugi Riano ini kan alumni GMNI, Ya. Ganjar juga kan alumni GMNI. Jadi kalau muncul fanatisme dan dukungan yang hidup mati di sini, itu kan Wajar. Wajar gitu kan? kan. Ya. Nah, tapi kan ada Tapi tidak sekedar wajar. ya, tapi kan gini, ada pihak lain mengatakan, kita susah sekali nih komunikasi sama Ganjar, Enggak juga. gitu kan? Enggak. Nah, jadi kita kadang-kadang sudah berupaya dan kita sudah berbuat, ya. Lalu tapi kita agak sulit ini, ada respon yang dari Mas Ganjar gitu loh. Nah, ini gimana cara Ya. kita mengatakan? Gini, Bung Julvan ya, selama ini ya kami lihat Mas Ganjar tidak memiliki maaf mungkin watak ya untuk menutup komunikasi dengan siapapun. Ya termasuk perasaan dengan kami-kami. Ada biasa lah. Saya masih ingat beberapa waktu lalu ya Mas Ganjar ini mudah begitu dikontak, lantas ketemu dengan teman, ya bisa duduk di warung bersama dengan Mbak Atikoh diajaknya gitu ya. Saya kira itu satu cermin betapa mudahnya sebenarnya komunikasi dengan Mas Ganjar. Tapi saya yakin kalau seandainya gini, mencoba berkomunikasi dengan Mas Ganjar tapi memiliki kepentingan, apalagi berkait maaf nih hanya untuk kepentingan pribadinya, ya Mas Ganjar pasti ngerti ini komunikasi ini yang bersifat seperti apa gitu. Komunikasi menurut saya Mas Ganjar ya kepada siapapun tuh cukup, kalau tadi Bung Riano cukup humble ya. Orang Jawa bilang tuh semana. Jadi cepat gitu ya. Nggak ada lapis-lapis dengan kelompok intelektual, kelompok rakyat biasa dibilang enggak. Nah karena itu saya jadi balik bertanya kalau tuh ada susah nih dihubungin, kira-kira kapan ya cerita itu terjadi gitu loh. Saya kira enggak. Saya yakin kalau Dengan kawan-kawan alumni GMNI selama ini lancar ya? bukan saja pada alumni, kepada adik-adik itu adik-adik malah kalau saya lihat maaf nih kalau umpamanya dalam bahasa itu kalau disebut bahasa Jawa kurang tugo tuh ya Mas Ganjar biasa aja dipertanyakan, diprotes dengan adik-adik dia senyum aja diterima dan dekat. Justru karena itu menjadi dekat. Beberapa pesan yang disampaikan Mas Ganjar kepada kader-kader tidak pada PA ya tentu ya pada aktivis GMNI itu jelas itu bisa dilihat kok rekaman-rekaman yang lalu ya tentang apa yang dinyatakan dia Mas Ganjar terhadap adik-adiknya di GMNI. Jadi nggak ada menurut saya pembatasan atau merasa susah, enggak, komunikasinya bagus. Saya ini hanya mendapat informasi gini. Ada satu partai katanya. Partai ini tadinya mati-matian menjadi pendukung Ganjar. Pengusung. Pengusung. Ya. Pengusung, ya. Enggak, pendukung. Bukan pengusung kan dia masih mendukung. Masih mendukung. Oh, mendukung ya. Pendukung. Kalau pengusung kan PDIP ya. Ya. Masih pendukung. Merasa kecewa. Maksudnya kan mereka sudah habis-habisan untuk dukung Ganjar semuanya ya di mana-mana pokoknya Ganjaris apa segala macam lah. Tapi mereka mengatakan kita mundur deh.
tarik dukungan kepada Ganjar. Kita mendukung calon lain. Gitu kan? Kenapa? Ya karena tidak responsif terhadap kita, kata mereka. Nah, itu yang terjadi gitu. Gini, Bung Julpan, kalau menurut saya itu gini ya. Ini kan mengenai cara berkomunikasi. Saya kira mesti dipahami Ya. pada saat partai pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan menyatakan Mas Ganjar sebagai kadernya loh. Jadi ingat, nggak terpisah nih. Mas Ganjar bukan ada satu contoh ya pihak lain yang merasa tidak berpartai, itu urusan yang lain. Tapi ingat, Mas Ganjar ini kader partai. Diperintahkan dipikir oleh partai, bukan sekedar perintah, dikaji, dipikir oleh partai, sampai partai berpikir begitu rupa matang, memutuskan Mas Ganjar menjadi capres. Jadi kalimat ini nggak boleh terpisahkan. Jangan anggap kami menghubungi Mas Ganjar susah. Enggak, ada, bukan hierarki ya. Mekanisme. Ya ada mekanisme dong, mesti bicara. Jangan ujuk kami sudah sekian. Nah itu juga nggak bagus. Nah, saya gitu. tahu itu salah satu partai. Itu ada miss kemarin karena PDI Perjuangan belum memutuskan mengusung Ganjar. Yang Ganjar ini kan PDI Perjuangan, milik PDI Perjuangan. Artinya harus PDI Perjuangan yang memutuskan lebih dulu, baru partai-partai ikut bagi yang ingin bersama-sama ya. Ini ada salah satu partai sudah mengusung, PDI Perjuangannya belum mengusung. Apa tuh partainya, Bung? Ya, kita sebut aja PSI lah. Kemudian terjadi Partai Solidaritas Indonesia ya. Ya. Dan saya kira itu hanya alasan yang dibuat-buat kalau Ganjar tidak responsif, tidak komunikatif. Bagaimana yang kami tahu itu Mas Ganjar itu sama pengamen pun dia duduk bareng kok. Apalagi sama pejabat-pejabat partai seperti itu. Beliau sangat merasa terhormat kalau diundang ya seperti itu. Saya kira itu hanya alasan yang dibuat-buat. Seperti itu. Dan kami ini sebagai sesama eksponen alumni Gemeni bukan berarti dukung Ganjar karena beliau juga alumni Gemeni. Tapi justru kami tahu Ganjar sebagai kader Gemeni dia sangat punya komitmen yang sangat kuat untuk rakyat kecil, untuk berjuang demi mensejahterakan rakyat. Itu keyakinan kami, karena dia kader Gemeni, dia belajar untuk itu, dia belajar ajaran-ajaran Soekarno, proklamator kita yang dari zaman Belanda itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, itu dia sangat menghayati itu. Jadi kami yakin Indonesia akan lebih baik kalau Ganjar Pranowo presiden. Demikian. Ya, begini. Ada satu kekhawatiran ya, bahwa sebenarnya antara Ketua Umum Gerindra Ibu Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati itu kan nggak ada masalah, pasti itu nggak ada masalah ya. kan. Kemudian Ganjar secara pribadi dengan Prabowo nggak ada masalah, bahkan pengurus DPP antar DPP ini juga tidak ada masalah. Tetapi kan kita melihat bahwa di medsos, kalau saya ikuti, itu kan seperti ada kelompok-kelompok yang seolah-olah ya, saya nggak tahu pendukung Ganjar atau betul, seolah-olah sebagai pendukung Ganjar, itu banyak sekali protes-protes, kritik-kritik mendiskreditkan Prabowo. Satu kan. Sebaliknya, banyak juga dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo juga mendiskreditkan Ganjar, mencari persoalan-persoalan kelemahan dari masing-masing capres ini. Nah ini ada nggak satu kecurigaan bahwa hal-hal seperti ini suatu upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mencuri kesempatan supaya dia lebih berhasil dengan terjadinya konflik di antara ini. Ada nggak rasa kecurigaan? Itu saya mau soroti juga karena ada pihak ketiga toh. Ada pihak ketiga, tentunya ini bukan sekedar dinamika yang berlangsung, tapi ada upaya-upaya ya untuk memancing konfrontasi antara kelompok Ganjar dan Prabowo. Katakanlah upaya-upaya untuk memecah yang tujuannya adalah melemahkan supaya kelompok ketiga ini mendapatkan benefit, keuntungan dari perpecahan itu. Saya kira itu. Tadi yang Bang Julpan sampaikan bahwa hubungan antara Prabowo dan Ibu Megawati itu baik-baik saja, juga pengurusnya seperti itu Gerindra dan PDIP, itu memang benar.
Makanya kita berharap kompetisi pemilu 2024 ini kita lakukan lah. Ini saudara kita semua. Kita lakukan dengan bahagia, riang gembira, tanpa permusuhan dan perpecahan. Saya kira itu untuk menyelamatkan Indonesia. Sayang apa yang kita sudah capai dalam rangka membangun Indonesia ini itu kembali setback ke belakang, hancur gara-gara kita bertikai. Ya tapi kan Ya. begini Bung Ugi ya. Hmm. Artinya memang secara teori, konsep, bahkan sampai kepada keinginan. Itu kan tidak diinginkan. Ya. Tetapi namanya orang berupaya untuk menciptakan situasi pecah belah misalnya, itu pasti ada. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para relawan terutama, karena kan yang paling cepat terpengaruh kan ini masyarakat di bawah, ya, dengan isu-isu seperti ini, dan mereka bisa termakan, dan isu bisa menggerus juga suara dan dukungan kan gitu. Akhirnya mereka melarikan diri kepada pihak yang lain. Misalkan. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh relawan untuk mencegah ini? Karena kan ini harus dilakukan komunikasi yang masif ya. Ya, betul. Kalau tidak ada komunikasi yang masif, ini kan hal seperti ini bisa terus merusak ini ke depan. Gini, Bung Julpan. Sejak Mas Ganjar ditunjuk, ya, diberi tugas atau dipilih oleh partai menjadi capres, sudah ada pesan. Di sosmed, siapapun yang mendukung saya, itu jangan sampai melakukan utamanya dia, hoak. Ya, hoax jangan. Terus menjelek-jelekkan jangan. Ya, mendiskriminasi, fitnah yang lain jangan. Itu menjadi pegangan kita. Kemudian di sosmed yang bicara dengan segala macam itu kan ini kan memang terbuka, yaitu publik. Apakah itu datang secara pribadi atau tidak, atau mereka dalam kendali pihak-pihak tertentu, kita tidak tahu. Tetapi kita juga berikan gimana untuk meredam ini. Kami dari relawan BSGP memberitahu kepada seluruh jaringan kita. Pertama, beritahu kepada komunitas-komunitas terdekat kita tentang pemahaman ini agar kita tidak terlibat masuk di dalam perangkap itu. Satu. Yang kedua, bahwa urusan perpecahan ini kan ini sebenarnya harus dibicarakan secara khusus. Kenapa? Ini menyangkut posisi kita, negara, geopolitik secara kawasan dan sebagainya. Tentunya ini khusus untuk kita bicarakan dan diperuntukkan kepada bawah. Jangan terima kalau nanti ada urusan gini, oh ini bakal begini, bertuburkan antara kita dengan peserta pilpres yang lain, ya kontestan lain, gak usah. Sebab kalau kami berbicara yang strategis, siapa sih yang pengen mengharap Indonesia stabil, hebat, maju, ya pada katakan maaf nih kalau kita bicara negara barat atau negara yang lain, itu kita juga nggak tahu. Mungkin dia berpikir, oh janganlah, kalau bisa Indonesia ini tetap menjadi negara under development misalnya. Nah itu kan kita juga udah petakan. Apakah kita harus menjadi bangsa seperti itu? Kan enggak. Kalau lihat pengakuan dunia menunjukkan selama kepemimpinan Jokowi yang diusung dulu oleh PDI Perjuangan telah terpilih 2 kali, ini memberikan apapun semua pihak udah mencatat prestasi ini tidak sekedar urusan Jokowi, tapi juga bermula dari yang mengusungnya dan para pendukungnya. Sehingga kepemimpinan Jokowi itu efektif membawa arah yang kita sebut sekarang ini peningkatan. Kalau nggak boleh disebut sebagai kemajuan gitu ya, tapi meningkat dari apa yang kita lakukan yang lampau. Kemudian kita pilih nih, siapa yang bisa lakukan? Oh, Mas Ganjar. Kita yakin Mas Ganjar bisa melakukan keberlanjutan, tetapi tentu nggak ngomong cukup keberlanjutan. Tidak, nggak begitu dong. Keberlanjutan dan sekaligus peningkatan dari apa yang kita ingin capai ke depan. Itu harus menjadi pegangan kita, karena ini yang kita bicara ini bersifat strategis, karena ini menyangkut urusan negara bersama. Sama kita lihat siapa yang bisa katakan ngerem dari langkah kita, ya tadi para pihak-pihak yang ingin mengacaukan itu. Itu menurut saya situasi itu hanya untuk mengerem dengan apa yang sekarang dicapai. Nah itu kita harus, atau kami harus sampaikan kepada seluruh jajaran kita, lakukan dengan apa yang kita yakini, bahwa dengan kepemimpinan Ganjar yang akan datang menjadi presiden RI di tahun 2024,
ini bisa menjamin tentang apa yang pertama sebut sebagai pencapaian yang lebih baik akan datang. Begitu ya. Jadi kita nggak usah terjebak. Sebab yang mau jebak tuh hanya ingin merontokkan kita nih. Ya, Bung Julpan, artinya kayak gitu. kita terus menggalang soliditas antar relawan dan menumbuhkan keyakinan bahwa kita bisa menang, kita pasti menang. Nah, kita waspadai Bang Julpan, banyak upaya-upaya infiltrasi yang datang ya. Ini saya kira tujuannya adalah untuk memecah belah. Seperti ada seorang pengamat, pengamat jadi-jadian ya, menulis sebaiknya Puan menjadi cawapres Prabowo karena Ganjar ini begini-beginilah katanya segala macam. Saya kira Mbak Puan Maharani hanya ketawa itu kalau baca itu. Kita nggak terpengaruh lah oleh hal-hal seperti itu. Dan selesai selidiki yang nulis ini itu rupanya ada di kubu yang ketiga tadi. Seperti itu. Itu ya, dicurigai ya. Ya. Indikasinya ada di Ya, sana. kalau sekarang itu memang situasi politik seperti ini, suuzon itu lebih utama dari kusnuzon. Tapi kita nggak mau lah, ya pokoknya kita tahu siapa yang bicara itu dan kita bisa klasifikasi untuk kepentingan siapa, Ya. gitu kira-kira. Sampai batas curiga jadi. Iya benar. Waspada ya, Ya. waspada ya. Waspada, curiga, baru nanti Kita bersikap. Iya, gitu. gitu. Nah, ini ada satu hal yang menarik yang baru terjadi misalnya. Kita tahu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, itu tadi kan Nunjuk Kaisang. mendukung Ganjar. Ya. Kemudian setelah Prabowo datang ke kantor PSI, maka PSI kelihatan agak cenderung ke Prabowo. Lalu sekarang Kaisang menjadi ketua umum PSI. Ini bagaimana melihatnya nih? Nah, Di internal kira-kira relawan atau PDIP dibahas nggak nih? nah gini, yang partai bukan ranah kami. Terus terang itu beliau-beliau lah. Kami di relawan aja Bang. Itu langsung. Begitu kemarin, nih misal nih, melihat sosmed bahwa Kaisang menjadi ketum. Ya itu diskusi simpel aja. Gampang amat ya gitu kira-kira itu satu. Ya sudah itu kan diskusi publik kan. Lepas itu gampang atau tidak itu mekanisme mereka. Saya nggak mau gubris. Itu urusan mereka. Dan ketepatan kalau ditanya, apakah relawan BSGP pendukung Ganjar itu memikirkan hal yang demikian? Menurut saya tidak perlu. Sebab salah satunya ternyata dalam pidato Kaisang yang kami dengar di sosmed itu bunyinya begini. Saya akan menyampaikan 1.500 pesan atau begitu. Wah, tuh Auden ini bilang, waduh banyak amat. Enggak, 6 aja. Terus di kesimpulan terakhir disampaikan, ini kelihatannya dari apa yang acara kita ini adalah yang butuhkan tuh sebenarnya kita mau dukung siapa. Ternyata nggak bisa sampaikan juga kok. Sudahlah sabar dikit, nanti kita cermati, baru kita bersikap. Jadi yang tadi Bung Julpan kemukakan bahwa dia ada di sebelah manapun, menurut saya benar kata Bang Julpan. Sudahlah pada last minute tuh bisa bebelok, bukan sekedar lentur tadi. Tektok itu belok benar-benar tuh. Belok patah. Yutun balik. Begitu ya, di yutun, muter balik gitu. Bisa jadi. Ya udah kita tunggu aja. Jadi gini, tanpa kita bermaksud mencampuri urusan mereka, biar dia berjalan. Apalagi ada satu catatan yang waktu pertama sih ya semua orang ngomong kok gampang amat. Tapi ada catatan yang saya akan pantau terus. Yaitu pernyataan Kaisang gini. Kita sebagai partai nasionalis itu tanda kutip nih. Arah ini memberi sinyal kepada kami juga ya. Bahwa dia akan berpikir keras tentang positioning nanti pada saat keputusan Capres dan Cawapres ini akan diusung. Lepas dari itu bahwa di sana ada hitungan ya, bargain politik, posisi segala macam, itu urusan mereka. Bahkan punya target kan, tenang, kita punya sikap ingin dapat masuk ke Senayan, ini kan cita-cita semua partai. Yang ikut bertarung ini semuanya mimpi, semuanya masuk ke, ya itu hak mereka. Kami fokus, Ganjar tetap kami usung, ya. Jangan basalah, biar genteng tetap ganteng. Ranah partai lah, kita tidak campuri. Hanya kami prihatin kok partai dalam rangka suksesi kepemimpinannya itu kok gampang banget kayak pilih
pimpinan arisan aja gitu dia. Tanpa kongres, tanpa munas, tanpa apa ya, pertemuan besar partai melibatkan Ya, tapi urusan mereka lah. Tapi Enggak urusan apa. mereka lah. Iya, ya. Kami- Tapi memang saya sebulan setengah yang lalu sudah sempat berdiskusi dengan istilah kita ya bos-bos PSI lah kan gitu. Iya. Ya kan? Kalau kita bilang ketua bukan ketua tapi ya bos-bos lah. Bos. Nah, itu memang sudah menyampaikan bahwa Kaisang ini akan menjadi ketua umum PSI. Saya berpikir waktu itu ini bercanda aja. Ya, ternyata serius gitu loh. Ya, tapi kan sekarang kan memang bola itu di tangan Kaisang. Ya. Ya, bola Ya, di tangan betul. Kaisang. Mau kemana dia bawa PSI ini? Saya berharap agar dia sadar di mana akarnya dan kembali. Saya dengar Kaisang diundang PDIP ya. Saya baca di medsos gitu, diundang PDIP, mungkin ya mau ditanya ya kan. Mungkin Bagaimanapun ya. dia kan Ya. kalau Pak Jokowi itu PDIP kan dia keluarga termasuk mestilah, keluarga iya, besar ya. iya. Ya. Mungkin yang mau ditanya dialog mengapa mungkin ya. Tentu juga mikir, kita nggak tahu. Kalau di internal PDI ini kan ada peraturan. Kalau ini bagi caleg, kalau satu keluarga itu menjadi caleg berbeda partai itu tidak dibolehkan, tidak boleh. Tapi tentunya ini dasarnya peraturan itu muncul tidak boleh ada aspirasi yang berbeda di satu keluarga. Nah ini kita tahulah Pak Jokowi itu PDI, si Gibran PDI itu. Pak mantu Si PDI. mantunya juga si Bobi Nasution PDI. Masa Kaisang di partai lain, ya kan? Mungkin ini akan dipertanyakan juga oleh partai. Atau Kaisang punya KTA partai misal, kita kan nggak tahu Tapi juga. banyak juga omongan di warung kopi nih. Kebenarannya kita nggak tahu lah, ini kan masih duga-duga. Bahwa Atau PDI mewakafkan sementara ini Kaisang di nah situ. itu termasuk bahwa karena garis kebijakan politik PSI ini kita lihat Milenial. mulai dekat-dekat Prabowo, maka cepat si Kaisang diterjunkan menjadi ketua umum. Itu diskusi warung kopi ya. Jangan diskusi warung kopi. Jangan-jangan nanti karena sekarang sudah di tangan Gibran tuh arah garis kebijakan Kaisang. PSI Kaisang. Nah, ini akan ditarik ke PDI, Bisa. Ganjar Pranowo seperti itu. Jadi saya kira ya waspada juga lah teman-teman PSI yang memang udah buat kontrak sama Prabowo gitu. Ini bakal ditarik lagi sama Kaisang. Ya. Seperti itu. Atau paling tidak netral ya. Ya. Kita bisa lah objektif misalnya. Tapi dalam politik susah juga objektif ya. Kepentingan, ya kepentingan. Bertemunya kepentingan kan. Iya. Ya. Tapi satu hal ya, ini memang sekarang kan banyak yang dibahas itu kan kuantitatif semua. Ya benar. Ya. Ya orang mendukung Prabowo, semangat Prabowo menang itu masih kuantitatif. Ya. Anies menang kuantitatif. Ya. Ganjar menang kuantitatif. Ya. Nah saya mau tanya sama Bung Ugi dan Bung Riano gini ya, secara kualitatif yang kita bisa mengambil suatu keyakinan bahwa indikasi-indikasi apa yang misalnya kita yakin bahwa Ganjar ini pasti menang. Itu kan harus ada indikasinya. Ya, indikasinya langsung nih. Hmm. Begini Bang, partai pengusung Ganjar ini relatif stabil, kekeh, tenang, konsolidasi, itu indikator, ya. Tapi kalau nanti si Sandiaga Uno nggak jadi cawapres, apa masih tenang juga? Nah ini kembali lagi, saya tidak akan terjebak ke sana. Yang paling pokok, indikator juga mengenai relawan. Relawan pendukung Ganjar itu relatif berkomunikasi dengan baik. Dan yakin selama kita melihat positioning Mas Ganjar secara pribadi itu juga dalam posisi siap, ya, stabil, komunikasi bagus, geraknya bagus, lingkungan di antara kita tidak ada yang membuat ulah yang bisa mendegradasi atau mendiskreditkan para pihak dan menurunkan kita, enggak juga. Jadi kita yakin di situ selama konsolidasi kita kokoh kita lakukan, kita yakin dan akan terus bergerak gitu. Tapi matchingnya ya, bagaimana sinergi
antara relawan dengan struktur partai. Ini kan harus ada, Ada, ya. ada. Nah, saya nggak tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan. Karena kalau tidak ada sinergi yang kuat antara relawan dengan partai, ini kan bisa jalan-jalan sendiri. Enggak, kita enggak akan ada. Jadi kan ada TK, arahannya ya. Ada TK. Jadi ada tim koordinasi TKRPP. TKRPP itu diketuai oleh Bung Ahmad Basara. Yang adalah juga teman kita aktif dulu di GMNI. Kemudian ada wakil yaitu Bung Adian dan Sekretaris Dedi Storus. Ya, itu adalah yang mewakili dari unsur partai agar apa? Agar relawan itu juga enggak tadi loh diharapkan supaya dalam satu arah yang sama. Itu Ini sudah ada kalau dibentuk oleh PD Perjuangan. dibentuk oleh namanya partai bukan tuh ya partai. TKRPP, Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden. Pemilihan Presiden. Itu ketuanya siapa? Basara, Ahmad Ahmad Basara. Basara, ya. Iya. Ketuanya Ahmad Basara dan sifatnya koordinatif dengan organ-organ relawan ini. Jadi tidak mengkomandoi, tidak sebagai pimpinan organ relawan, tetapi sebagai supporting. Dia koordinatif sifatnya. Jadi kan relawan-relawan ini kadang-kadang butuh APK untuk sosialisasi ke masyarakat apa. Alat Mereka peraga sediakan, kampanye, ya? mereka bantu. Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye seperti stiker, kaos, spanduk dan lain sebagainya. Jadi sifatnya mensupport kerja-kerja relawan, tapi tidak mendikte, tidak mengomandoi seperti itu. Bahwa relawan sekarang tuh bermunculan terus. Kelompoknya dari kecil-kecil di Di masyarakat. TKRPP itu sudah 1.300 lebih relawan yang mendaftar dan sudah 300 lebih yang melakukan micro targeting, nano targeting yang door to door itu. Masuk ke bawah. Ke pemukiman-pemukiman untuk memperkenalkan Ganjar, membagikan stiker, kaos dan lain-lain. Sampai mungkin menjaga di TPS ya. Iya benar, betul itu. Ada juga itu. Bahaya kalau TPS yang nggak dijaga Benar. bisa dicurang itu. Iya, kita udah siap itu, Bung Gitu ya. Sulpan. Iya, benar. Ya, dan kerjasama kami atau dari BSGB ini itu jaringan ini sudah cukup lama sebenarnya, ya cukup lama. Ketepatan kita ini sebenarnya kan ketemu kan antara keputusan partai dan pikiran kita selama ini, sehingga ya lebih prepare kita ngadepin gitu atau kita bergerak. Kita yakin untuk itu. Kalau BSGP bahkan saya lihat dia nggak terima APK dari rumah aspirasi tuh TKRPP. Bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Dia Siapa cetak ini? ribuan. Yang dipimpin ini. Ugi Kurniadi. Ugi Kurniadi. Dan ini sudah Ya, didistribusikan ke daerah-daerah. Karena Ugi kan pengusaha, duitnya banyak. Ya kan? Enggak lah, itu udah jangan begitulah. Yang penting bahwa selama bahwa ini sudah kita siapkan dan kita niati ya kita jalankan lah. Nggak usah kita latar belakang apa gitu. Tapi tidak secara pribadi ya, tidak saya teman-teman saling bergotong royong. Ya, untuk tapi itu. kan punya semangat, punya apa, kalau nggak ada modal kan berat juga ya kan. Iya. Nah, Enteng aja. itu istilahnya kita syukuri lah. Ya syukur, bersyukur. Artinya lah. ada Bersyukur. relawan yang memang harus disupport oleh TKRPP yang dikomandani Ahmad Basara itu untuk APK-APK-nya. Ada relawan seperti masuk ini nggak perlu dia cetak sendiri. Dalam Udah agama ribuan itu, dia cetak. dalam agama itu begini. Ada orang yang hanya berjihad dengan dirinya, dia mendapatkan satu. Ini berjihad dirinya dan hartanya. Nah, dia dapat dua kan gitu. Amin, amin. Pahalanya Amin, dua kali amin, lipat. amin. Nah, jadi Ya. bagi kawan-kawan relawan yang memang bisa ingin mendapatkan dua pahalanya, ya kan, berjihad juga dengan dirinya Iya. Dengan harta juga. dan dengan hartanya juga. Kan dia dapat dua. Jangan sama dong. Dia punya tapi dia hanya berjihad aja, hartanya nggak keluar ya. Jangan gitu kan. Nah gitu ya. Itu kan fardu kan sebenarnya kan. Iya. Nah, itu udah. Nah jadi saya kalau lihat dari kedua bung ini ya, Relax ya. tanpa Relax. tanda-tanda memang Ganjar menang. Tanda-tanda. Oh iya, Saya kan iya, baru bicara tanda-tanda. Ya. Kami yakin gitu. Gitu ya, yakin ya. Yakin. Tanda-tanda Ya, keyakinan kami itu ada. relax kok nggak perlu tegang-tegang mikirin. Karena gini bung, kalau percaya itu beda sama yakin. Oh gitu. Kamu percaya nggak Ganjar menang? Percaya, tapi yakin nggak? Nggak yakin. Oh, Kan ada juga yang gitu. tambah ya saya yakin dan percaya. Gitu Percaya dan Nah, yakin iya, ya. Percaya dan yakin. Ya. Saya kira kita hampir 1 jam ya. Nah, ya. Kita
ngobrol. Mm-mm. Masing-masing saya kasih kesempatan untuk menyampaikan closing statement akhir. Kira-kira Bung Riano silakan. Ya, saya kira relawan-relawan ini tetap sampai hari ini semangatnya besar karena Mas Ganjar ini sangat familiar, dekat dengan semuanya. Bahkan kita sering ketemu dan berdialog dengan beliau. Beliau sangat rendah hati, ya. Salam kepada beliau karena WA saya beberapa kali belum dibalas. Oh begitu ya, oke. Ya, Nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Karena saya tahu Sampaikan. kesibukan lah. Oke ya, oke. maklum beliau Iya. kan sekarang Kalau juga orang kan sudah- kadang-kadang nggak ngerti kesibukan orang. Nggak, Kan? saya nggak bisa bayangkan itu apa Iya, iya. Mas Ganjar itu yang masuk chatting itu ya. Mungkin 1 detik bisa masuk entah Harusnya berapa. punya 4 nomor dia. Mungkin berapa nomor? Mesti 4 nomor. Oh banyak nomor lah kalau beli ya banyak. Nggak Ya, ada, dia cuma ya, satu. pasti ada. Iya. Oke. Nah, kami melihat bahwa dapat dipastikan kalau Ganjar tidak perlu pasangan dengan Prabowo, ini akan membuat semangat kami tambah berlipat-lipat. Ya, kerja keras kami akan luar biasa ini. Walaupun lembaga survei katakan kalau dengan Prabowo itu 67%, langsung satu putaran dia menang. Ya, nah kami merasa bahwa untuk menang tidak perlu 67%, 51% juga menang kan begitu. Nah itu akan kami raih dengan kerja keras seluruh relawan ini dan kerjasama juga dengan partai-partai koalisi pendukung Mas Ganjar untuk terus mensosialisasikan beliau demi meraih kemenangan. Saya kira nggak perlu diragukan lah, semua relawan ini sudah berkomitmen untuk itu. Kita akan kerja keras untuk Mas Ganjar, tetapi Mas Ganjar tetap capres. Kita tidak pernah berpikir opsi yang lain. Demikian, saya kira. Terima Bung kasih. Ugi gimana, Bung? Ya, gini, Bang Julvan. Pertama, saya pada kesempatan ini ya menyampaikan pesan kepada teman-teman relawan kami sendiri ya, BSGP, terus ya bergerak bersama dengan masyarakat, dengan lingkungan kita terdekat, ya, sampaikan tentang kehendak kita, perjuangan kita mengusung Mas Ganjar jadi Presiden Republik Indonesia ke-8 tahun 2024. Itu pertama. Kedua, kerjasama dengan masyarakat setempat dulu. Ya. Apa yang perlu dicatat dari seluruh kebutuhan masyarakat dan apa yang mesti bisa kita lakukan, lakukan. Ya, waktunya sekarang tepat. Yang kedua, yang ketiga, bekerja sama dengan para relawan pendukung Ganjar. Kan tidak saja kita BSGP, tapi juga ada yang lain-lain. Ini tempat samping saya ini, Bung Riano tuh adalah front kebangsaan, beda dengan kami. Ya kami juga bertaut, bisa berkomunikasi, dan juga kembangkan kerjasama dengan seluruh pihak, tanpa membawa hal-hal yang merugikan, pertama merugikan masyarakat, merugikan kita sendiri, dan apalagi merugikan hal yang lebih besar lagi. Jangan ya. Ini struktur relawan ini sampai ke daerah nggak? Indonesia iya, saya bisa sampaikan Papua, Papua Barat, Papua yang sudah dipecah pegunungan, ya Maluku Utara ini, waduh, ya ini kita pantau terus. Dan apa yang kita pesankan ini enggak kita kibarkan ke permukaan, Bung. Kita udah masuk ke wilayah pemukiman, termasuk menyiapkan nanti waktu saat Pilpres di pemilihan pada bulan Februari nanti, kita udah siapkan TP Termasuk melakukan serangan fajar enggak. atau Enggak. tidak melakukan serangan fajar Enggak. tapi berupaya mencegah serangan Oh fajar. iya benar itu, betul. Itu yang kita cegah gitu. Yang kita serang mau pakai apa? Ya. Enggak lah ya. Mencegah ya, mencegah jangan sampai ada serangan fajar ya. Ya, jangan sampai demokrasi ini ya dinodai dengan kepentingan yang tadi gitu loh. Apa disebut serangan fajar. Jangan sampai ya. Kita Rugi nanti mengharamkan kita, itu. Ya tapi kalau PDIP kan memang jarang menggunakan itu ya. Karena dana Enggak. Ya dari dulu udah biasa, kita udah biasa aja. Kita menikmati dengan apa yang kita miliki kan. ya. Nggak perlu berharap yang lain-lain.
Ya. Begitu. Oke, terima Ya. kasih banyak Bung. Sama-sama. Bung Riano, Bung Ugi, luar biasa kita diskusi santai-santai ya. Santai. Sebenarnya relax kan banget. ini tidak ada rencana di podcast ya. Enggak. Tapi karena datang mau ngopi-ngopi ya, saya pikir juga Ya. kita lagi kosong, nggak ada jadwal, ya udah kita ngomong-ngomong Yang jelas aja. saya puji bahwa nasi goreng kampung itu sangat nikmat itu aja. Oh gitu ya. Jangan diekspos terus nanti kita repot melayaninya. Gitu ya. Makasih. Baik, Ya, terima ya. kasih. Ya. Sampai jumpa lagi. Salam buat kawan-kawan semua, buat Mas Ganjar, ya, buat semuanya lah. Disampaikan. Ya, Disampaikan. semoga terus berjuang Ya. dan sukses. Sukses. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.